Terima kasih Ayu. Senyum yuk. Assalamualaikum. Ya, nyuruh senyum Oke, terus. iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ayu dan juga tim dari HC dan GA yang hari ini yang sudah siap ya. Dan tim Oka yang di belakang layar, behind the scene bersama tim prinsipal. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bertemu lagi, sudah sarapan ya. Ada yang belum, berarti sambil nyambi ya. Tapi jangan ketangkap kamera. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur, kita sehat. Kemudian kita akan masuk ke sesi utama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita ya, Bu Cace. Kalau teman-teman mungkin kemarin kita sudah mendengar dari Bang Lendo Nuvo bahwa beliau sebagai konseptor sekolah alam di tahun 98 dulu. Kemudian siapa sih behind the scene, orang yang berada di samping Bang Lendo yang membuat down to earth semua konsep-konsep itu bersama-sama pada waktu itu, termasuk adalah Bu Cace salah satunya. Kemudian kalau ditanya Bang Lendo kenalnya di mana? Ternyata sama teman-teman di ITB. Kalau Bang Lendo di perminyakan, Bu Cace di teknik geodesi. Kemudian yang luput yang kadang kita tahu beliau adalah pembina Yayasan Alamku, ya yayasan yang ada di Cipedak saat ini dan juga yang Meruyung Cibinong dan juga pembina yang di Studio Alam. Jadi the one and only ya, Putri Puji Hindarsih. Mana ya, aku belum beli ya. Assalamualaikum Bu Cace. Assalamualaikum. Aku di sini, Bu Cace di sana, di mana nih? Assalamualaikum Bu Cace. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana wabarakatuh. nggak kelihatan? Bu Cace di sana, aku di sini loh. Saya di sini. Aku di sini, engkau di sana, gitu ya. Iya. Bu Cace ini ngobrol dulu ya. Ya. Ngobrol dulu. Dulu kenalnya Bang Lendo gimana Bu Cace? Wah. Kenal Bang Lendo itu via teman saya di geodesi angkatan 84. Jadi maaf ya kalau saya udah tua ya. Baru lahir Bu Cace sama aku. Senior citizen. Jadi ada seorang teman saya yang juga kenalannya Bang Lendo pada saat itu dan beliau tahu saya ya karena di geodesi itu perempuan hanya 2 orang ya pasti semua tahu lah ya. Jadi perempuannya tuh satu Cace, yang satu Dewi. Jadi kalau nggak Dewi ya Cace. Gitu. Jadi ada satu dari 2 perempuan di geodesi 84 saat itu. Nah beliau ini kenal dengan Bang Lendo. Jadi itu ketika Bang Lendo mungkin ini behind the scene-nya saya nggak tahu. Jadi ketika berniat menggagas merealisasikan konsep sekolah alam, ditawarkanlah nama saya dengan semua latar belakang kali ya pada saat itu. Jadi saya pernah aktif di organisasi apa, beliau tahu. Kemudian saya juga sering menjelajah alam, beliau juga mungkin tahu. Tetapi sebenarnya tidak ada interaksi langsung dengan Bang Lendo sebelum konsep sekolah alam itu disampaikan ke saya. Jadi ya hari-hari pertama adalah saya dengar cerita paparan Bang Lendo tentang konsep sekolah alam itu seharian, 2 harian gitu ya, dicerna lagi. 2 harian, mingguan, bulanan gitu semingguan, ya. 2 mingguan gitu. Ya samalah seperti ketika kita menerima konsep baru. Pertanyaan, running text itu selalu ada. Bisa nggak? Mungkin nggak? Gitu kan. Ya nggak tahu lah, orang saya juga nggak pernah ngajar gitu ya. Jadi artinya ya sebenarnya sih Bang Lendo mungkin seperti yang kemarin teman-teman saksikan lah ya, cool banget gitu ya. Yang nggak pernah mendesak juga harus gimana gitu ya. Jadi kita
ya udah running aja deh, jalan aja. Tapi ini kan kalau kita tergugah itu kan kelihatan ya. Jadi ada hasrat untuk mencoba, untuk melakukan, untuk merealisasikan. Jadi mungkin itu yang menjadi apa ya, amunisi pada saat itu. Sehingga berkumpullah dengan beberapa orang-orang, teman-teman yang lain yang sampai sekarang masih berkiprah di pendidikan ke sekolah alaman. Gitu ya. Jadi mungkin inilah latar belakang saya gitu. Begitu, Miss. Jadi ini ya, jadi wajar kalau kita yang baru juga, ini apa ya? Ini maksudnya apa? Dulu Bu Caci ada juga gitu kan? Bukan Iya. berhari ya, berhari, berminggu, berbulan. Oh ini Iya, benar. maksudnya bagaimana? Tapi tetap diskusi ya. Diskusi sampai paham apa yang dimaksud oleh konseptor, kemudian bagaimana Ya, trial, mungkin ada errornya. Trial mungkin ada errornya. Gitu. Intinya Itu kan 9 bulan sebelum sekolah alam itu berdiri. Jadi kebayangkan diskusi kita sampai sore, sampai malam, bubar, besok kumpul lagi, belum ada yang dikerjakan gitu. Udah. Gitu. Jadi jadi kalaupun kita teman-teman yang baru, berarti proses dalam 1 tahun itu sesuatu yang wajar ya. Ketika mereka memahamkan, kemudian bertanya lagi, memahamkan, berarti kita yang ini harus sabar. Caca dulu sabar, ya. Nggak berhari ya, nggak berminggu, itu berbulan itu, udah hampir setahun. Roro Jonggrang itu. Roro Jonggrang. Kalau bikin saung bisa Roro Jonggrang, kalau konsep. Kalau konsep itu harus ini pelan-pelan ya. Iya. Oke. Saat ini Bu Cace kita kenal sebagai founder of Sekolah Alam Indonesia dan juga founder of Community Management System Sekolah Alam Indonesia. Wah keren. Gua mulai bismillah aja dulu, insya Allah nanti kita alhamdulillah. Gua bismillah aja dulu, nanti alhamdulillah ya. Betul. Tapi pastikan alhamdulillah itu yang toyib. Jatan kita kemarin. Pastikan itu alhamdulillahnya yang toyib. Teman-teman, bagi teman-teman baru ya yang ada di semua unit yang belum kenal Bu Cace, biasanya kita panggil Bu Cace sih, ada yang manggil Jida, Bu Cace. Kalau bahasa bukunya Tri Puji Hindarsih ya, beliau yang kalau ditanya apa yang membuat saya berkesan dengan Bu Cace adalah kalau dari narasumber yang kemarin itu tentang adab dan akhlak, saya ngambil contohnya di sini Bu Cace juga begitu. Dari tahun 2003 saya ingat, itu yang diingatkan cuma yang pertama kaos kaki. Nggak banyak ceramahnya apa, cuma satu kaos kaki, pakai kaos kaki. Maaf. Tapi bagi itu sederhana, cukup satu ini aja, tapi panjang. Habis itu kan timbul ini kita ya, kontemplasi, apalah diskusi, pertanyaan, tapi nggak terlalu, bagi saya itu adab atau akhlak yang sangat indah mendakwahi saya pada waktu itu. Karena cuma tentang kaos kaki doang. Tapi dalam, habis itu pertanyaannya panjang gitu ya. Itu 2003. Habis itu di 2011, lama kan durasinya apa antara pakai rok misalnya. Cuma itu doang clue-nya. Tapi bagi saya itu berkesan. Jadi teman-teman, jadi untuk menyampaikan dakwah itu nggak perlu banyak-banyak ya. Cukup satu kata dan salah satu orang yang inspiring me and impress me as the only one ya Bu Cace tentang itu. Terima kasih untuk itu ya Bu Cace, deep in my heart for that. Oke, udah siap ya kita untuk 7 Green Principle? Iya. Jadi kalau kemarin dari Bang Lendo kita sudah dapat konsep awal tentang sekolah alam, kemudian dari Pak Iskandar Waworuntu kita juga sudah mendapatkan insight juga ya tentang adab dan akhlaknya, bagaimana kita terhadap bumi, manusia dan lingkungan saat ini, bagaimana kita, how about us? Kalau kata Ustadz Bukhari tadi, panahnya kita mau diluncurkan seperti apa, singanya kita mau digaumkan seperti apa, biar keren gitu ya. Insya Allah Bu Cace siap hari ini. Inilah panah kita ya, Ustadz Bukhari, ini panah kita bersama-sama siapkan untuk kita ini kan meluncur ke arah mana dan singa-singa kita yang bertaring insya Allah untuk kebaikan. Oke Bu Cace, the time is yours. Ya, makasih Miss Mimi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai teman-teman semua daring secara online. Kita udah
apa ya? Kita sudah mendengar banyak sekali wejangan dari orang yang mengalami, menjalani, merefleksikan ide-ide mereka sampai itu bisa direalisasikan, mungkin juga diperbaiki kemudiannya, dan terus dijalani sampai saat ini. Ada beberapa atau banyak mungkin ya kalau teman-teman bisa mengambil pesan-pesan hikmah yang disampaikan oleh dua pembicara kita kemarin, itu speechless banget lah ya. Seperti host MC-nya selalu bilang itu speechless. Iya, Banyak benar. sekali kata-kata yang membuat kita tidak bisa berkata-kata. Jadi saya mengambil satu dari Bang Lendo karena terkait dengan peran SAI ke depan. Itu pertanyaannya adalah peran bagaimana menyempurnakan apa yang sudah ada di SAI saat ini. Nah, itu kan pertanyaan disampaikan ke Bang Lendo yang menggagas konsep pola alam. Beliau juga mungkin menyimak bagaimana perkembangan SAI yang ada sekarang. Jadi kalaupun disampaikan jumlah dan sebagainya, tetap concern beliau fokuslah pada guru yang menjadi teladan bagi siswa, sehingga anak-anak itu mendapatkan energi yang positif, baik dari sisi emosinya, juga dari energi lingkungannya. Jadi bahasa ini sangat dalam ya. Kalau peran kita sebagai guru, kita nggak pernah lepas, karena kita semua guru, kita nggak pernah lepas dari peran kita sebagai guru. Jadi mau kita di level manajemen, mau kita di level manapun, kita adalah guru buat siswa kita. Jadi dua pesannya, menjaga energi positif dari sisi emosi, yaitu ruh kita, dan energi yang positif dari lingkungan kita. Jadi besar juga peran lingkungan itu terhadap perkembangan siswa dalam sisi emosi mereka. Jadi memang saya aja nih, kalau ini kan dibatasi tembok-tembok ya, terus langsung pikirannya nggak jernih lah, tolong dibuka deh pintunya biar ngelihat pemandangan keluar gitu kan. Jadi pemandangan yang luas, yang hijau itu memang memberikan energi yang positif buat kita. Berarti dari lingkungan itu pengaruh banget. Jadi ketika kita bisa membenahi lingkungan kita, mengisi dengan semua item-item yang positif di dalam lingkungan kita, itu juga memberikan energi positif buat siswa kita. Jadi yang peran utama, yang pertama adalah guru sebagai ruhnya keteladanan bagi siswa kita, dan yang kedua energi dari lingkungan kita. Nah ini pernah diingatkan di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi jikalau sekiranya penduduk satu kaum atau negeri itu memiliki keimanan dan ketakwaan, pastilah Allah buka lafatahna keberkahan barokatim minas sama'i wal ard. Jadi emang dalam banget ya, iman dan takwa itu kaitannya sama pribadi, sama ruh kita, sama jiwa kita. Tapi Allah buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, dari lingkungan kita berarti kan. Jadi kalau memang kita merasakan sempit dari lingkungan kita, yang diperiksa bukan hanya lingkungan itu sendiri, tapi juga jiwa-jiwa kita. Nah ini makanya penting bagi kita untuk terus-menerus diingatkan dan saling mengingatkan, gitu Miss. Jadi misalnya dengan bahasa-bahasa kecil lah ya. Kalau dulu kan Rasulullah dan para sahabat itu
para sahabat saling mengingatkan dengan sahabat-sahabat yang lain dengan sampai di mana iman kita. Begitu aja kan pertanyaannya dalam, tetapi itu kita saling mengingatkan terhadap muatan yang paling besar yang ada di dalam diri kita. Nah itu dari yang pertama. Kemudian barokati minas sama iwal ard. Kemudian Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah inilah yang apa yang disampaikan Bang Lindo kemarin ya, menurut saya itu adalah energi yang positif dari lingkungan, dari bumi dan dari langit di sekitar. Makanya kalau kita camping, kita pergi jalan-jalan, niatnya baik, tujuannya baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Apapun itu, silaturahim kita dan seterusnya. Jadi ini yang juga diingatkan kemarin dengan pendidikan rahmatan lil alamin. Ya nanti kita bahas lebih lanjut tentang Seven Green Principle. Nah satu lagi dari Pak Is. Slide berikutnya itu adalah Pak Iskandar Wawuruntu. Dari yang disampaikan oleh Miss Mimi kemarin sebagai MC bahwa perjalanan beliau yang kemana-mana gitu, menjelajah bumi di mana-mana, kembali ke satu sudut desa di Jogja yang keterkaitan kebun dan alamnya itu sangat intensif. Nah ini menjadi pelajaran juga buat kita. Kebun, kata beliau, adalah bentuk yang paling bakal punya banyak pengaruh bagi kita. Sehingga diingatkan oleh beliau akhlak dalam rahmatan lil alamin, yaitu care for earth, care for humanity, dan fair share. Ini kan 3 akhlak atau adab kita terhadap alam. Jadi kita tidak mengeksploitasi alam, tapi menggunakannya secara terbatas atau secukupnya kebutuhan kita, kemudian juga untuk manfaat pada kemanusiaan, dan ada share, ada pembagian yang adil, yang mungkin nggak ada metode khusus ya bagaimana supaya itu, tapi kita punya konalar itu gitu. Kapan kita jadi berlebihan terhadap sesuatu. Jadi kalau bukan untuk mengajak ke bumi langit ya, tapi ada satu suguhan menu makanan yang semuanya fresh dari kebun mereka, gitu kan? Itu memang benar-benar aplikatif. Kebun adalah bentuk yang paling bakal punya banyak pengaruh bagi kita. Jadi itu semua terjadi. Nah ini yang pernah ayat ini yang pernah saya bahas pada pertemuan leaders meeting sebelumnya. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah itu telah menundukkan untuk kepentingan kita, kepentingan manusia, apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan nikmatnya untuk lahir dan batin kita. Walaupun di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah. Makanya berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, berlebihan dalam memangkas hutan, pasti terjadi zaharul fasad. Kita akan melihat adanya kerusakan di muka bumi. Jadi pengingatan buat kita dari sosoknya Pak Is adalah ide sederhana beliau, tetapi manfaatnya sangat besar, bukan hanya untuk diri beliau dan keluarga, tapi untuk kehidupan rahmatan lil. Nah ini benar-benarlah speechless. Jadi antara keinginan, antara mimpi, imajinasi seseorang dengan merealisasikan, itu butuh daya tahan kita untuk bisa terus-menerus, dikritik jalan terus, salah diperbaiki, terus-menerus harus seperti itu. Dan belajar adalah salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Gitu. Nah itu ada beberapa makna.
Saya baca di salah satu tulisan tentang dari sekolah alam, bahwa alam itu punya makna pengalaman. Jadi kalau kita mencari ilmu dari orang yang punya pengalaman, satu, kita akan dapat pengetahuan yang baru, ya. Jadi itu adalah perspektif Bang Lendo, perspektifnya Pak Is, yang fresh buat kita, tapi sangat dalam. Kenapa? Karena beliau menjalani, beliau mengalami. Nah, buat kita, kita terperangah. Wah, kita terbelalak lah menanggapi apa yang mereka sampaikan. Itu mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, kita mendapatkan bahasa bijak. Karena bukan apa ya, walaupun Bang Lendo yang saya tahu tuh dulu motivator atau demonstrator yang sering ikut demo gitu ya. Tapi bahasanya enggak, besok ya enggak. Gitu. Karena menjalani itu memberikan suasana kita perlu bersabar dan terus bijak. Jadi ketika kita menggali pengalaman dari orang lain yang seperti kemarin pembicara berdua, ada rasa bijak di situ. Oh ya pantes gitu. Bisa sabar ya. Oh bisa bertahan ya ide dan imajinasi itu. Nah yang ketiga, jadi akhirnya menambah keyakinan buat kita. Bahwa ide atau mimpi yang demikian sangat mungkin bisa direalisasikan. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu ya. Bahwa semua ini akan menjadi dinamika buat kita. Jadi perhatikanlah bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan buat kita itu untuk kepentingan kita itu di langit dan apa yang di bumi. Kita baca semuanya menjadi alam takabang menjadi guru, menjadi pengalaman dan pengetahuan buat kita insya Allah. Jadi itu dari yang dua pembicara kemarin. Nah ini buat saya sangat ya perspektif baru, merefresh lagi kita bahwa kita terus harus bertahan, bersemangat, memperbaiki diri dan terus bersama-sama. Nah itu yang kita yakini ya dari apa yang dibahas oleh dua pembicara kemarin. Jadi kita sudah merasa bahwa tinggal apa yang ke depan harus kita lakukan. Kita selalu kemarin ingatkan ya, jebakan Batman. Jangan mudah terjebak dengan jumlah unit sekolah yang ada. Dan juga jangan terjebak pada jumlah siswa yang sudah ada. Pasti itu ada konversinya, ini berapa rupiah. Tetapi ingatkan bahwa seberapa besar kontribusi kita, peran kita untuk rahmatan lil alam. Itu jadi diingatkan buat kita. Kalau kita mau jangka panjang, pertanyaan kita bukan jumlah, tapi bagaimana supaya kita terus bisa menjaga konsistensi kita dalam pendidikan yang mengedepankan rahmatan lil alam. Perjalanan mah biasa. Ada naik turun pasang surut itu juga alamnya. Tetapi kita perlu mengedepankan tujuan ini gitu. Kontribusi kita untuk yang bagaimana. Nah itu diingatkan sama Pak Is kemarin. Jadi saya nggak banyak bicara, sebenarnya saya mengulas yang kemarin ya. Tapi memang dalam banget lah gitu. Masalah jumlah, ya pasti kaitannya dengan berapa pemasukan kita. Kemarin juga kan ada yang bertanya, bagaimana membuat sekolah ini menjadi murah gitu ya. Tapi ternyata bukan dengan menurunkan harga dan memperbanyak siswa. Tapi memang kita perlu bertahan terus dengan membangun yang lain-lain di dalam institusi kita. Nah, yang perlu kita ingatkan adalah kontribusi kita apa bagi perkembangan pendidikan masa sekarang, dan itu nggak lekang, nggak selesai. Gitu. Terus menerus akan membuat kita semakin bertahan. Kemarin Bang Lendo juga menyampaikan tentang kehidupan rahmatan lil alamin. Gitu. Saya mencoba membahas sedikit tentang 7 Green Principles. Udah beberapa kali saya sampaikan 7 Green Principles ini. Kenapa jadi 7? Nggak perlu dijawab sekarang. Untuk masalah angka gitu ya.
Tetapi konten yang ada di Seven Green Principles ini tidaklah menyimpang banyak dari apa yang disampaikan Bang Lindo kemarin. Karena saya coba melihat dari sisi kita, dari perspektif kita, seperti apa kita menyemangatkan pendidikan di Sekolah Alam Indonesia dengan pendidikan yang rahmatan lil alam. Begitu. Jadi kita mulai dengan Seven Green Principles. Ada 7. Kalau saya biasanya tidak perlu menghafal, karena yang perlu dihafal cuma Quran dan hadis. Quran dan hadis saja nggak hafal. Tapi kita coba mengingat-ingat dari poin 1 sampai ke 7. Waste, responsibility, zero emission, water conservation, green farming, renewable energy, green landscape and architecture, Pawon Show. Bercampur ya bahasa Inggris dan bahasa Jawa gitu. Saya tidak ingin menyampaikan detail semuanya, teman-teman jauh lebih pintar. Dan mungkin juga ada yang background pendidikannya menguasai bidang-bidang ini. Tetapi sejauh mana kita bisa memanfaatkan atau menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan seperti ini. Seven Green Principles of SAI bukanlah tujuan pendidikan atau tujuan sekolah jangka pendek. Dalam 1 semester ke depan sudah harus berdiri ini. Bukan. Jadi kalau misalnya kita flashback ke 20 tahun konsep sekolah alam, sekarang seperti inilah kita. Akselerasi apa yang kita perlu lakukan untuk 20 tahun ke depan. Inilah akselerasi itu. Jadi kita bisa jadi mengatakan bagi kita semua, ini bisa jadi tujuan yang memberikan pengetahuan, pengalaman kepada anak didik kita, siswa kita, unit sekolah kita untuk punya semangat mengedepankan kehidupan rahmatan lil alam. Saya coba kupas 2 saja. Gitu ya. Yang pertama itu adalah water conservation. Jadi ada video yang kemarin ditayang oleh Bang Lendo, water conservation itu contohnya adalah di Bali ya, sistem pengairan Subak. Kalau kita lihat conservation itu, ini campur tangan manusia. Tindakan penghematan dan perlindungan yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air bersih atau air segar dengan metode tertentu atau perilaku sosial. Kita lihat bahwa definisi ini itu sekarang. Tapi pada masa lalu itu sudah dimulai di Bali. Jadi concernnya adalah ada masalah tentang air di sana. Kemudian sistem sosial melakukan intervensi dengan melakukan aturan dan sebagainya mengikuti pemuka adat yang ada di situ, yang ada di Bali. Sehingga terjadilah aturan-aturan air. Sampai ya memang air itu didoakan ya, di penampungan awal air itu didoakan supaya berkah dan sebagainya, diteliti ada penyakit atau enggak, kalau yang ada penyakitnya ditutup dan seterusnya gitu. Tetapi ketika intervensi lain lembaga mengatakan ini tidak baik, kemudian dilakukanlah aturan baru gitu, dengan tujuan pencapaian hasil padi yang lebih meningkat. Itu terjadi selama hampir 10 tahunan mungkin ya. Kita bisa baca lagi ceritanya. Jadi sekitar 10 tahun dilakukanlah proses baru tentang air ini. Peningkatan beras atau hasil produksi padi itu meningkat, tapi habis itu hama banyak dan muncul akhirnya menurun kembali. Jadi akhirnya yang menjadi pelajaran buat kita pada saat itu adalah kembali water conservation yang ada di Bali itu menggunakan subak dikelola oleh sistem sosial yang ada. Ini sedikit tentang konservasi air. Kita mungkin nggak tahu bagaimana pelaksanaan kita di lingkungan kita.
Kalau dulu saya masih sering melihat sebagian saluran air di masyarakat itu ditumpuk sedikit untuk ada penggenangan, gitu ya. Kemudian dipakailah air yang ditampung di situ untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Kalau sekarang kan semua loss ya, air mengalir gitu, air mengalir ke laut sampai jauh gitu. Tapi yang ada air tidak kembali ke tanah, ya, sehingga menjadi penggunaan air yang besar-besar. Sampai pada suatu saat bisa jadi kita kekurangan air. Pada saat hujan yang berlebihan, kita tidak punya tempat untuk menyerapkan air. Ini sedikit aja contoh tentang konservasi air. Saya nggak mau cerita lebih detail ya. Dari Subak, di Bali. Nah, untuk menjaga keseimbangan itu semua, dibuatlah konservasi. Mungkin nggak ini dilakukan pembelajaran? Nah, itu urusannya Pak Direktoratnya Pak Lutfi dan tim ya. Jadi tentang air ini saya ingin mencoba membuka sedikit apa yang perlu kita kedepankan. Yang ingin membahas water conservation bisa jadi bukan hanya satu unit, bisa jadi banyak unit gitu ya. Jadi ada satu sinergi antara unit dan sekolah sekitar maksudnya. Jadi misalnya unit Meruyung dengan sekolah sekitar, sinergi dalam hal water conservation. Bisa jadi begitu, gitu ya. Kemudian yang kedua itu kolaborasi komunitas, orang tua dan siswa. Nah, ini nanti kita bahas antara sinergi dan kolaborasi di sesi yang kedua gitu, tentang manajemen sistem. Jadi ada sinergi kalau kita duduk bersama-sama di Diknas setempat gitu. Kita punya program apa, sekolah lain punya program apa. Pada saat ini memang semua bahasan terkait dengan pendidikan, profesionalitas pendidikan. Kemarin ya saya sempat dibahas gitu. Nggak ada usulan-usulan yang sifatnya seperti ini gitu. Tapi kita perlu menyampaikan apa sih sebenarnya program sekolah kita. Belum lagi kalau daring ya. Yang kedua kolaborasi dengan orang tua dan siswa. Yang ketiga keterlibatan lingkungan sekitar. Nah, kalau ini adalah sekolah alam Indonesia di Bali atau sekolah alam lainlah yang ada di Bali, itu sangat mungkin mereka berkoordinasi sama-sama mengerjakan program, proyek tentang water conservation yang sudah sangat dikenal di lingkungannya. Tapi bukan nggak mungkin ya, yang kecil-kecil juga ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang ketiga, kearifan lokal. Nah, ini ya maksud saya yang kedua, tapi setiap lingkungan bisa jadi mendefinisikan sistem sosialnya dengan cara yang berbeda. Nah, ini membuat kita perlu melihat situasi di sekitar kita terus seperti apa. Nah, kelemahan kita sekarang semua berpikir kota itu menjadi rujukan. Jadi semua desa pun sudah berubah menjadi seperti kota gitu ya. Kearifan lokal menjadi berkurang. Nah, yang ketiga bisa jadi yang selanjutnya 1 2 3 4 5 itu bisa jadi semacam apa sekarang selebrasi. Hari air. Hari air itu adalah hari water conservation. Misalnya seperti itu. Jadi bukan lagi bicara air itu untuk apa dan sebagainya, tapi berapa banyak, apa kontribusi kita terhadap air. Itu tentang satu item, satu prinsip, water conservation. Nah, yang kedua, yang ingin saya kupas, dua aja ya. Yang kedua itu adalah pawon show. Jadi nemuin sama teman-teman nih, nemuin kata pawon, yang kenal pawon siapa? Kalau orang Jawa tahu yang namanya pawon itu apa? Oh, kalau aku tahu hasilnya Bu Cece. Itu rawon, Miss Mimi, itu rawon. Bukan pawon. Kalau Diani nggak tahu tuh bisa pawon atau list of gitu, list of pawon. Jadi pawon apa tuh ya pawon? Pawon itu artinya dapur. Tapi beda antara dapur di dalam mindset kita sekarang dengan dapur yang sama dengan pawon. Nah, ini orang tua zaman dulu biasa
berkumpul dengan anak-anaknya, berbicara satu sama lain, menyelesaikan permasalahan keluarga, bisa jadi di pawon. Gitu. Pawon itu dapur yang lebar, pakai tungku, kayu dan sebagainya gitu. Tapi memang itu tempat ngumpul gitu. Jadi habis goreng tempe, tempenya habis lagi gitu. Kalau itu kan kita ngalaminnya udah di meja makan ya, bukan di pawon gitu. Nah, pawon itu tempat mengolah hasil sampai selesai, dari proses awal sampai selesai. Kemudian ada show di situ, itulah yang mahal sekarang. Jadi kadang-kadang kita tuh udah, apalagi sekarang serba GoFood, pawonnya kita nggak tahu gitu ya. Kalau kemarin dibahas, sanatnya nggak jelas, asalnya nggak jelas, prosesnya juga kita nggak tahu gitu. Tapi kita yakin aja kalau yang masak ini enak. Gitu. Jadi standar food kita, makanan kita sekarang tuh enak gitu. Wah, kemarin disinggung sedikit kan soal Indomie, merek. Ada yang ini ya, ada yang titik-titik ya. Ada yang titik. Kayak zaman dulu tuh, ya kalau misalnya diingetin tadi ya, 1, 2 dengan satu kata, 2 kata. Sebut mie instan aja Bu Caca. Satu kata tapi dalam gitu ya. Nah, itu termasuk kata ini yang saya sering sebut gitu ya. Makanan yang dilarang sama Pak Is, udah gitu aja lah ngomongnya, semua jadi tahu. You know lah, you know ya, you know what gitu. I mean. Nah, begitu juga dengan pawon show. Ini kita belajar dari salah satu contohnya adalah di Bumi Langit. Ya kalau Bumi Langit belum sampai, berarti rumah siapalah yang bisa dijadikan pawon show gitu ya. Jadi dari mulai menanam, proses dan sebagainya, tapi bukan hanya makanan ya. Jadi misalnya in situ development terkait dengan pawon show, misal orang yang proyeknya adalah mengerjakan ukiran kayu misalnya, atau kerajinan kayu. Jadi dari proses tanam, proses memilah kayu yang dipakai, kemudian diukir, dipahat dan sebagainya, sampai diperlihatkan hasilnya, berarti kan itu butuh perjalanan yang sangat panjang dan semua kemampuan ya. Nah, ini salah satu yang dipergunakan di Waldorf School. Jadi di sana ada tugas bagi anak-anak itu mengerjakan satu proyek dari hasil yang ada di sekolah itu, termasuk ukiran, termasuk hasil kayu gitu. Jadi mereka belajar nyerut, mereka menghasilkan artefak atau seni, karya seni di sekolah mereka, di lab mereka, di workshop mereka. Gitu. Nah itu pawon show. Jadi pawon show bukan semata-mata makanan, ya. Kalau di Bumi Langit, saya tadi nggak sempat menyiapkan, tapi ini juga pawon buat saya, pawon show. Jadi saya punya tanaman serai, saya punya tanaman mint, mudah kan ya, nggak perlu satu kebun gitu, cabut serai 1 atau 2, mint 10 lembar, dimasukkan ke dalam air hangat, direndam sekian menit, sekian 1 jam lah paling tidak, bisa kita minum sebagai minuman yang fresh. Ini saya dapat dari Bumi Langit. Jadi campurin aja hasil, campurin aja, nanti semua daun yang ada di depan rumah kita dicampurin. Ini salah satu ya. Jadi karena 2 tanaman ini ada di rumah saya, jadi itu salah satu pawon show. Kalau ke rumah saya sediakan serai dan mint. Nah, apa yang Bumi Langit tulis tentang ini? We are what we eat. Itu ada di buku menunya. Kita adalah apa yang kita makan. Nah, tapi apa yang mereka kerjakan buat mereka? We serve natural food that are wholesome, locally sourced and processed and produced wholeheartedly. Jadi mereka menyediakan makanan yang alami, tapi proses menanam dan sampai hasilnya itu sendiri. Mereka lakukan sendiri. Jadi emang nasinya itu berasnya mereka tanam gitu, atau dari local produce gitu. Jadi ada yang sudah di outsource-kan ke tetangga. Nah itu peran komunitas, peran masyarakat yang ada. Selebihnya mereka tanam sendiri gitu.
Nah ini pelajaran kita tentang Pawon Show. Jadi kalau kita bawa itu ke sinergi unit sekolah dan dengan sekolah-sekolah sekitar, kita perlu melihat hasil bumi atau apa yang bisa dimanfaatkan dari sekolah masing-masing. Kalau pengiriman itu jarak jauh dan sebagainya itu sangat sulit misalnya, tapi berarti dengan sekolah lokal, sekolah yang ada di sekitar kita gitu. Awal-awal sekolah alam dulu kita selalu market day hasil kebun kita setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu adalah hari panen. Kadang kita panen kangkung, yang jual kangkung gitu ya. Kadang kita, jadi pokoknya mimpinya sekolah alam itu pagernya dari tanaman kacang hijau, kebunnya kangkung, binatangnya kelinci, semua adalah proses ini tadi natural food sampai hasil dan itu dipanen di sekolah kita. Jadi itu cita-cita, mimpi dari awal ya. Jadi yang sekolah alam atau sekolah alam Indonesia yang masih ada hewan yang dipelihara sampai panen, masih sampai di jalan Anda, kita masih ada panen ikan, ada kelas 4 sawah, kelas 4 ladang, saya lupa apakah sampai panen atau tidak. Ya. Tetapi ada proses itu, cuma satu target 1 semester. Kita tidak berharap bahwa ini selesai dalam jangka pendek, jadi pelan-pelan, bertahap, semua itu akan kita lakukan. Ya Allah. Jadi Pawon Show ini adalah, jadi kita menyajikan apa yang bisa kita sajikan itu dari semua proses, dari awalnya sampai akhirnya itu dilakukan oleh kita di sekolah kita atau kerjasama sinergi dengan sekolah tempat. Jadi jangan lupa untuk satu principles, green principles yang dibuka atau yang kita elaborasi, ada sinergi unit, bisa jadi juga sinergi dengan sekolah-sekolah tempat, kolaborasi dengan komunitas, dengan orang tua dan sebagainya, kemudian keterlibatan lingkungan di luar sekolah atau kearifan lokal yang ada, kemudian show bersama. Show ini bukan maksudnya untuk untuk kita sudah melakukan ini loh, bukan, tapi semata-mata untuk menyampaikan kepada khalayak, kepada dunia bahwa inilah rahmatan lil alam. Kita mencoba care for the earth, care for the humanity, and fair care. Kita mencoba berbagi, kita mencoba menyelamatkan bumi, atau care pada bumi kita, dan kepada diri kita sendiri. Ya kemarin kan coba kita tes deh, carbon footprint. Gitu. Antara 0,8 sampai 1,1 itu. Boleh lebih dari situ berarti kita makannya karbon semua. Sisa. Ya. Nah ini yang sekarang kan dengan program atau JSR lah ya, juru sehat yang sebagainya itu sebenarnya ini yang dilakukan gitu. Tapi kita lakukan secara institusi dengan sekolah kita. Jadi anak-anak kita juga melakukan hal yang semoga ini bisa kita lakukan. Nah itu Pawon Show. Jadi saya hanya menceritakan 2 saja. Tapi yang ingin saya ingatkan lagi buat kita semua, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu sinergi, kita perlu kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain dan menjaga kearifan lokal. Jadi misalnya kalau di Pekanbaru, kearifan lokal yang ada di sana itu kan masih sangat kental ya dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Kemudian mungkin di Bengkulu gitu. Kalau Jakarta ya semua udah kota. Di Pedak, Meruyung sekitarnya tuh Studio Alam, di Binong itu udah kota. Jadi mungkin ada effort yang lebih besar. Sukabumi bisa jadi sudah akan bisa melakukan yang lebih kearifan lokalnya lebih kuat. Gitu. Nah ini yang menjadi kekayaan kita. Kalau kita melakukan, menjalani, mengalami prosesnya. Kalau enggak ya kita lupa dengan semua proses pembelajaran yang ada, tuntutan nilai, tuntutan target,
dan seterusnya. Bisa jadi itu yang membuat yuk kita kembali lagi. Nah, begitu kata Bang Lendo, kembali ke jalan yang memang beliau sudah mengatakan bahwa ide besarnya adalah sekolah alam dengan pendidikan yang rahmatan lil alamin itu untuk semua dan jangkanya sangat panjang. Itu mungkin yang terkait dengan Seven Green Principles yang ada. Silahkan nanti teman-teman saling mengelaborasi dari Green Principles yang ada. Begitu Miss Mimi? Iya, kalau kata Bang Lendo kemarin sih kembali ke jalan yang lurus katanya ya. Jadi Iya. kembali ke Al-Quran dan Sunnah lagi. Iya. Secara prinsip dan kurikulum sekolah alam secara prinsip udah disesuaikan dengan zaman. Jadi kalau kemarin sudah menjawab ada pertanyaan dari salah satu teman kita di unit ya, mempertanyakan tentang kurikulum kita. Saya bilang sesinya cocoknya di Bu Cace. Betul. Dan juga di Pak Lutfi, mungkin bisa diulang jawab Bu Cace. Jadi kan kemarin ada pertanyaan juga, kalau di luar selalu berubah kurikulumnya ya kan, terus kita bagaimana harus mengikutnya enggak? Tapi Bang Lendo sudah menjawab bahwa sekolah alam udah disiapkan sebenarnya ya, universal and long lasting gitu ya. Kalau sekarang versi Bu Cace gimana meyakinkan kita nih, kami guru-guru yang dari Z generation. Aku Z generation. Aku gitu. Apa ya? Gimana Bu Cace? Jadi memang dari sisi pembelajaran apalagi bagi orang yang memiliki latar belakang pendidikan, profesinya adalah di ilmu kependidikan, itu sangat kuat frame-nya bahwa pendidikan di sekolah itu harus masuk strategi mutu pendidikan, gitu kan. Bagaimana mencapai kurikulumnya, bagaimana tingkat keberhasilannya dan sebagainya. Itu semua harus dinilai dan ada form yang harus diisi untuk mencapai target mutu pendidikan yang baik. Dan itu penilaian sekolah secara umum dari Departemen Pendidikan Nasional kita sekarang, ya. Jadi artinya kalau kita mencari jalan tengahnya itu win-win solution. Kita nggak dianggap sebagai sebuah sekolah yang jalan sendiri tanpa mendengar arahan-arahan dari Diknas, karena kita masih di dalam negara kita, negara Indonesia gitu ya. Tetapi kita juga punya misi rahmatan lil alamin ini gitu. Nah ini yang mungkin buat teman-teman di level sekolah yang ini gimana ya kombinasinya? Lah itu pertanyaan saya zaman dulu emang gitu ya. Jadi kalau Bang Lendo mau sekolahnya gini-gini, ya gimana Bang? Orang tujuan pendidikannya begini-begini gitu ya, seperti itu. Itu perdebatan. Tetapi diskusi kita itu memang mencari win-win solution ya. Ya udah kita masukin aja ke sini tema kita, ya gini. Nah itu pembahasannya makanya oleh Direktur Kependidikan nantinya gitu ya. Jadi artinya saya coba buka gitu ya sedikit. Kalau dari tulisan saya di buku karakter building itu ada 4 poin tentang pembangun karakter. Ada tahu, kenal, biasa, dan melekat. Itu tentang pembentukan karakter. Nah, bagaimana dengan karakter-karakter anak dalam ikut berperan untuk kehidupan rahmatan lil alam. Jadi kalau bahasanya kita ya, kalau ingin mengenalkan sesuatu, tahu itu bisa dengan melihat. Jadi mungkin ini untuk level yang kecil ya, KB, TK gitu ya. Dia perlu tahu dengan banyak melihat. Gitu. Nah ini kan hasil survei, waktu saya sampaikan itu tahun lalu ya, kalau nggak salah ya, raker tahun lalu, bahwa tulisan skripsi anak-anak, skripsi udah tuh, laporan penelitian SD kita, semua cabang yang waktu itu bisa saya akses, kemudian SL9, penelitiannya itu sangat sedikit yang mengakses bahkan membahas tentang alam. Tapi kan kemudian itu yang salah satunya adalah yang konservasi badak ya, itu SD 6. Nah itu tidak banyak anak-anak yang saya. Kenapa? Karena kita jarang memberikan pengetahuan mungkin ya. Jadi artinya ini melihat untuk tahu dari sejak level KBTK. Kemudian langsung naik untuk tahu caranya, gitu kan?
Kalau zaman dulu kan PG, KB, TK itu rutinitas paginya pakai baju ayah, ngambil sepatu bot, cari gembor, nyiram dan sebagainya. Itu tahu cara. Walaupun mereka banyak sih air yang disiram itu nggak apa-apa, tapi tahu cara, tahu tentang dan tahu cara, kan? Itu yang dua yang pertama. Kemudian kenal. Jadi kenal dan kenal lebih dalam. Kenal yang pertama dia belajar. Ketika dia udah mulai bacaan, dia kenal. Jadi ketika kita membaca kita kenal. Tapi untuk kenal lebih dalam harus ada actionnya, kan? Mencoba. Nah kalau ini kemarin saya dapat juga tentang pendidikan ya, konsep tentang pendidikan. Jadi yang pertama tipikalnya adalah memasukkan ilmu ke dalam diri kita. Kalau yang kedua action, kita perlu melakukan gitu. Jadi kalau tanpa melakukan itu hanya sekedar ilmu pengetahuan saja. Sama seperti halnya yang kita dapat dari 2 pembicara hebat kemarin. Bisa jadi itu kan pengetahuan buat kita. Kalau kita tidak menjalankannya, tetap aja belum ada actionnya. Dan seterusnya nanti dibahas di kelasnya, di sesinya Pak Lutfi ya, Direktur Kependidikan kita. Begitu Miss Mimi. Ya, jadi action menjawab talks ya. Action talks ya. Ya. Actionnya yang lebih ini, ilmunya udah masuk. Dia harus ilmu tahu masuk. dulu dan action. Dia harus kenal, dia harus dapat ilmunya dan action. EKBM ya, tahu, kenal, biasa dan melekat. Jadi jangan tahu goreng, tahu dulu. Itu berarti lapar. Tahu, kenal, jadi ketika dia sudah menjadi biasa dan melekat. Pembiasaan, udah terbiasa, itu pun masih bisa hilang. Jadi sampai itu sudah melekat, itu kan rasanya dari dalam diri dia sendiri gitu ya. Kalau anak dulu ya kelas SD mungkin beberapa guru yang lain-lain juga merasakan bagaimana anak itu tidak mau membuang biji jeruk yang dia makan. Bukan karena ini sampah dia harus buang ke tempat sampah, enggak, karena dia mau nanam gitu. Terus karena dia masukin ke perut, jadi tanam di perut. Enggak. Ada cerita itu dibawa bukan? Pulang, dibawa ke ransel. Tapi sampai berhari-hari nggak dikeluarin. Terus dia pikir kalau kemakan itu ditanam di perut katanya ya. Pengetahuannya masih terbatas. Begitu Miss. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Oke, jadi teman-teman juga bisa paham nih dari penjelasan Bu Caci tadi, insya Allah kita kalau istilahnya dulu Bunda Yalti ya, kalau misalnya you are on the track gitu. Terus tapi jangan berhenti, dieksplor lagi. Kemarin juga ya Bang Lendo juga bilang sama Pak Is, explore lagi, challenge lagi diri kita, actionnya mana gitu ya, panahnya mana gitu, singanya mana. Oke, terima kasih Bu Caci. Berarti saat ini kita akan Zoom breakout ya. Teman-teman, terima kasih 7 Green Principles-nya. Kemudian materinya siap kita share, kita udah share, nanti teman-teman bisa dapat di dalam kelompoknya juga. Terima kasih Bu Cece. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya persilakan pada Hayu. Ya, sebentar. Jadi ketika teman-teman nanti berdiskusi, itu kan dari berbagai unit ya. Untuk masing-masing green principles yang ada. Jadi ya namanya kita diskusi, kita keluarkan semuanya, kita rangkum dulu. Sama seperti ketika kita akan menulis, jangan mudah mencoret gitu ya. Tulis aja dulu. Catat aja dulu. Iya. Berbeda is okay. Buat kita. Ya. Itu kekayaan ya. Nanti baru kita ini sama-sama. Prosesnya masih panjang. Ya. Iya. Jadi nggak harus now juga selesai jadi nggak gitu ya. Kita berproses insya Allah. Ya. Oke, terima kasih Bu Cace. Jadi sesi saat ini sesi pertama ya saya akan serahkan kepada Hayu. Nanti kita akan bertemu lagi ya Yu setelah Zoom breakout. Ya. Oke, silakan Hayu. Teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi lagi oleh Bu Cace tentang Community Management System. Selanjutnya saya serahkan ke Miss Mimi kembali. Silakan Miss Mimi. Ya, terima kasih Ayu. Alhamdulillah ya, dalam waktu yang singkat teman-teman di grup sendiri sudah ada diskusinya. Di Pak Wonso tadi katanya ada
semua jamu, tapi bahasanya indah ya, semua jamu. Senja, Miss. Oh senja ya, semua jamu kepanjangannya ya, minuman senja gitu ya. Minuman Terus senja. Itu ada cocok buat Pak Adi yang usianya senja. nggak semua jamu kepanjangan dari senja gitu kan. Kemudian yang sabar tadi apa? Sabar bareng sekolah alam gitu ya. Kemudian di Green Landscape and Architecture-nya bilang ada saluran air, toilet dan sebagainya. Zero emission tadi Pak Ramdan pindah kelas jadinya. Mengusulkan ada akreditasi Seven Green Principle, implementasinya kira-kira di setiap unit bagaimana. Wah keren habis ini ya, gimana nanti tuh. Waste responsibility, kemudian tidak menghasilkan sampah, kemudian endingnya jangan bercampur dong, udah dipilah di kelas jangan nyampur di terakhir ya. Jadi harus ada koordinasi di sekolah dan juga sampai di komunitasnya sampai Bantar Gebang ya berarti. Kelompok 3 tentang water conservation, simbol tadi Pak yang harusnya Pak Dwi tadi ya, Pak Dwi yang mau present katanya tadi nggak bisa ya. Di water conservation, hemat air, tadi udah ada slide-nya disiapkan juga. Kemudian green farming juga ada istilah kampung Medina. Kemudian Pak Irfan tentang renewable energy, katanya no PLN karena harga, kalau no PLN berarti kita harus siap semua ya, secara infrastrukturnya kita memang harus disiapkan. Oke, terima kasih teman-teman. Dari masing-masing grup tadi kan ada PIC-nya ya, termasuk tadi Pak Ramdan jadi PIC-nya juga, ada masing-masing prinsipal dan wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah yang ada di masing-masing grup, kumpulkan saja. Karena nanti insya Allah Pak Lutfi akan running pokja berikutnya. Jadi ini menjadi draft awal bagi kita untuk jadi bahan diskusi. Kita kumpulkan saja. Yang penting adalah action. Apa yang bisa dilakukan di waktu yang short term, kemudian yang long term apa. Insya Allah semua unit bisa memilih mana yang terbaik bagi unitnya masing-masing. Sekarang kembali ke Bu Cace. Bu Cace sudah ada. Bu Cace, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi Bu Cace di sini, aku di sana. Bu Cace berdiri sekarang. Bu Cace di sini. Di sini mana belum kelihatan Bu Cace? Bu Cace, ya udah. Tapi belum kelihatan. Alhamdulillah tadi teman-teman kan sudah running ya diskusinya. Wah, oke. Keren, sudah running. Waktunya padahal singkat loh Bu Cace. Sedangkan Bu Cace kemarin ini sampai setahun gitu ya. Tapi ini baru warming up. Ini teaser aja, baru teaser. Insya Allah nanti akan berlanjut. Terus apa hubungannya ya dengan community management system? So that's the big question. Apa hubungannya Seven Green Principle dengan community, dengan CMS-nya ini? Iya, community management system. Waktu aku persilakan Bu Cace. Ya, Miss Mimi sekarang lihat Cace beda. Iya, keren kan? Iya, lebih terang. Ya. Lightingnya alami kan? Nanti Pak Irfan nanya renewable energy-nya katanya no PLN. Ya. Oke. Mau dikenalin dulu Pak yang lighting, kemudian Pak Irfan. Yang behind the scene ya, behind the scene-nya ngumpet-ngumpet ya. Kalau mereka kelihatan, saya nggak kelihatan. Itu Pak Firdaus, kalau di depan mah Bu Cace kelelep. Hanya Bu Cace. Ya. Di sini enggak tuh. Oke, silakan lanjut. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah mengeluarkan pengetahuan semua searching kita untuk mendapatkan yang terbaik atau karena semua informasi ada dulu. Ya, semua kita keluarkan, semua pengetahuan kita keluarkan, dan itu menjadi pengetahuan, perspektif baru buat unit teman-teman yang lain. Jadi mungkin kita tahu satu hal, tapi dengan berbagi kita akan lebih tahu dan akan lebih banyak hal yang kita ketahui. Jangan sampai pakai pola lama, makin banyak tahu, makin banyak lupa. Jadi harus kita tulis, kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa ya, insya Allah. Diskusinya sebentar, tapi pelaksanaannya tetap harus dikawal.
karena pencapaian yang jauh lebih banyak itu, yang lebih panjang, akan lebih kuasai nanti ya. Ya. Jadi sekarang saya ingin bawa teman-teman ini hasil dari sharing kita dengan leader sebelumnya, middle management, terkait dengan komunitas. Jadi kenapa saya bicara komunitas manajemen sistem? Karena kita ini bukan hanya guru, bukan hanya unit sekolah, gitu ya. Karena kita melibatkan komunitas yang ada di sekitar kita, di dalam sekolah kita. Ada orang tua, ada siswa, dan ada masyarakat yang lain. Itulah ya komunitas. Dan saya percaya betul bahwa SAI ini isinya semua orang baik. Jadi komunitas pendidikan kita itu insya Allah komunitas kebaikan. Nah, kita punya perkataan ya, kebaikan yang tidak terorganisir akan bisa dikalahkan oleh kejahatan atau keburukan yang terorganisir. Poinnya bukan masalah kebaikan dan kejahatan, tetapi terorganisir dan tidak terorganisir, ya. Jadi artinya kita mencoba untuk menggabungkan, mengorganize, mengumpulkan semua komunitas kebaikan kita. Nah, menjadi satu yang bersama, menjadi satu kerjasama, sehingga komunitas kebaikan kita terorganisir dan punya manfaat yang lebih besar. Insya Allah begitu. Nah, kalau kita bicara kepada guru, insya Allah udah selesai. Setiap semester kita raker guru, kita ada pertemuan guru, dan kita harapkan bahasa di guru itu semua sama. Jadi kekuatan bahasa. Jadi apa yang kita sampaikan di SAI Sukabumi akan difahami oleh teman-teman yang ada di SAI Cibinong. Ya mungkin istilah-istilah program aja sih beda-beda tipis ya. Tapi ketika kita bicara komunitas pendidikan, komunitas kebaikan, dari ujung Pekanbaru sampai ujung Sukabumi itu memahami dengan bahasa yang sama. Nah ini baru bahasa. Nah, untuk guru insya Allah berproses, setiap raker kita ketemu, atau banyaklah diskusi-diskusi kita terkait dengan ini gitu ya. Nah, yang ingin saya bicarakan itu adalah komunitas. Bahwa kita bersama-sama yang lain, bersama orang tua dan siswa dan sekitar sekolah kita, itu tidak diketahui oleh unit-unit yang lain. Kita tahu Cipedak, sekitarnya seperti apa, komunitas orang tuanya bagaimana, kiprahnya apa saja, itu tidak bisa jadi tidak sama dengan komunitas orang tua yang ada di sekolah lain. Jadi misalnya ada orang tua yang saling belajar, komunitas orang tua yang ada di SAI Cibinong, di SAI Meruyung, belajar dari orang tua di SAI Cipedak. Itu untuk saling tahu bagaimana orang tua saling belajar. Nah kemarin ada satu quote dari Bang Leno, perkataan dari Bang Leno. Yang sulit dari sebuah sekolah alam untuk berkembang itu adalah orang tua. Apabila sekolah alam selesai dengan urusan orang tuanya, itu akan berkembang lebih cepat. Itu artinya kita perlu menyamakan bahasa, menyamakan persepsi kita dengan orang tua minimal. Ya makanya kita sudah sama-sama pahami seleksi orang tua di sekolah alam itu betul-betul untuk menyamakan itu ya. Nah, ini juga bisa jadi tidak sama pelaksanaannya di semua sekolah alam Indonesia. Makanya kita saya di slide pertama komunitas pendidikan
itu adalah komunitas kebaikan. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan di semua orang tua. Jadi orang tua juga fine aja ketika berbagi tentang kegiatan orang tua di satu sekolah dengan sekolah yang lain. Gitu. Tidak ada, wah kita jadi saingin sama SI yang itu, enggak. Gitu. Kita berkumpul bersama-sama dan belajar bersama-sama untuk menuju kebaikan yang lebih besar. Nah ini yang yang sama-sama kita disampaikan ke guru, ke pihak sekolah, untuk juga disampaikan kepada komunitas orang tua dengan bahasa yang sama. Jadi mohon maaf kalau misalnya kita juga harus menyampaikan ke orang tua yang di Palembang atau ke orang tua yang di Pekanbaru, ya itu insya Allah nggak masalah. Kalau kita untuk menyamakan bahasa, persepsi kita tentang membangun sekolah, membangun peradaban melalui keterlibatan kita semua di dunia pendidikan. Begitu, itu yang pertama. Jadi komunitas yang kita bangun itu adalah komunitas pendidikan yang kita bangun kemudian menuju kepada kebaikan. Dan tujuannya community management system mengorganisir itu semua supaya bermanfaat jauh lebih panjang. Insya Allah begitu. Nah, perjalanan komunitas di slide yang berikutnya saya cerita tentang perjalanan komunitas di SAI Cipedak ya. Tahun 2010 ada musyawarah komunitas. Ada musyawarah komunitas yang dilakukan oleh orang tua di SAI Cipedak. Itu berarti pada saat itu belum ada satu SAI pun yang lain ya. Jadi artinya cerita tentang komunitas ini sudah dimulai. Dan itu bukan proses yang pertama. Bahwa orang tua terlibat dalam dewan komunitas, dalam musyawarah komunitas bersama guru, dan itu membicarakan banyak hal tentang arah kebaikan yang mau dilakukan oleh sekolah pada saat itu. Nah itu baru komunitas di SAI Cipedak. Gitu ya. Jadi artinya pada usia dari 98 sampai 2010 berarti sudah lebih dari 10 tahun. Itu sudah bergulir beberapa proses. Jadi komunitas seperti kata Bang Lendo tidak mudah gitu. Kita berbicara dengan bahasa yang untuk sampai pada pemahaman orang tua. Karena ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah kita dengan persepsi dan mindset yang berbeda dengan orang tua yang lain. Makanya ada pertemuan orang tua di awal, pertemuan orang tua dalam lesson plan, dan sebagainya, supaya orang tua juga saling bertemu satu sama lain. Nah, musyawarah komunitas yang dilakukan di SAI Cipedak pada saat itu kan kemudian diduplikasi di SAI lain. Belum tentu sama, spiritnya belum tentu sama. Nah, inilah yang berproses. Jadi artinya ada cerita yang menarik lah ya dari perumusan bagaimana tentang komunitas itu sendiri. Guru dilibatkan. Bahkan kalau dulu itu yayasan dan dewan sekolah yang ada, itu ada guru perwakilannya dan ada orang tua. Jadi semua berbarengan. Nah, kalau kita tanya kepada orang tua yang aktif, dalam tanda petik aktif, maksudnya dia ada terus di dalam keanggotaan dewan komunitas, beliau bilang, saya justru banyak belajar tentang pembelajaran sekolah, bagaimana kiprah guru dan sebagainya ketika terlibat di dewan sekolah, di dewan komunitas, gitu, di musyawarah komunitas. Nah inilah yang menjadi keinginan kita, salah satu cara untuk pembelajaran pada orang tua, kalau di tempat lain parenting itu mengajarkan bagaimana kita mengajarkan cara anak-anak belajar, gitu. Tapi bagaimana orang tua terlibat dalam peran besarnya di sekolah, itu melalui forum-forum ini. Gitu. Nah ini yang menjadi berproses. Ya ada yang orang tua yang sangat setuju
dengan semua kegiatan yang ada di sekolah, kemudian membackup betul proses yang terjadi di sekolah gitu ya. Akhirnya dia terlibat terus dan aktif terus bertahan sampai anaknya selesai di Sekolah Alam Indonesia. Anak 1, 2, 3 sampai selesai. Itu keterlibatan orang tua yang memang satu bahasa dengan sekolah institusi sekolah alam Indonesia yang saya maksud. Nah, kalau orang tua yang nggak setuju, ya memang ada yang mengambil keputusan keluar dari sekolah karena tidak setuju dengan ini bukan hanya sekedar pembelajarannya. Inilah yang saya sebut dengan komunitas yang bersinergi dengan yang lain. Ya, artinya ada peran besar yang dilakukan di sini sebagai komunitas pendidikan, komunitas kebaikan, komunitas sosial yang punya peran besar. Kalau Cipedak aja berapa orang tua gitu, kemudian Meruyung, kemudian Studio Alam, kemudian Cibinong, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, dan Sukabumi, semuanya berkumpul, bisa kita jumlah, tidak akan ada pertemuan yang bisa mengumpulkan seluruh orang tua siswa dari semua unit. Nah, inilah yang akhirnya menjadi kenyataan yang kita hadapi saat ini. Semua pertemuan online, bisa jadi nanti ada ya, musyawarah komunitas, seluruh komunitas SAI di seluruh unit dengan pertemuan online. Seperti yang kita lakukan sekarang untuk para guru. Karena akan sangat sulit dibayangkan kalau semua guru berkumpul di Cipedak misalnya atau di mana gitu ya. Biasanya kan perwakilannya aja gitu. Tidak akan mungkin kita berkumpul semua gitu. Nah, dimungkinkan semua pertemuan ini karena kondisi sekarang. Jadi kita perlu bersyukurlah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pengalaman yang menjadi pengetahuan baru buat kita semua gitu ya. Pertemuan online ini mengumpulkan seluruh anggota guru, seluruh guru dari seluruh unit. Bisa jadi nanti musyawarah komunitas yang seluruh orang tua juga dikumpulkan dengan memanfaatkan online kita. Nah, ini salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan semua orang tua yang lain. Itu proses. Nah, pengembangan komunitas ini akhirnya menjadi sebuah keniscayaan, proses yang berjalan gitu ya. Kalau kita dulu, kita tuh berarti bukan saya sendiri ya, dan bukan saya saja, bersama dengan orang tua merapatkan banyak hal untuk komunitas Sekolah Alam Indonesia, Dewan Sekolah kita seperti apa. Mungkin teman-teman di unit, prinsipalnya dan sebagainya juga berdiskusi dalam banyak hal sampai malam untuk memutuskan apa yang terbaik di sekolahnya. Inilah yang didiskusikan setiap saat. Kalau bicaranya kita, orang tua kok mau sampai repot banget sih ngurusin sekolah anaknya. Emang pihak sekolah nggak mau ngurusin? Atau sekolah apa yang akhirnya mengizinkan orang tuanya untuk terlibat penuh? Itulah komunitas kita. Komunitas Sekolah Alam Indonesia. Jadi artinya perkembangan jumlah, perkembangan unit yang ada akhirnya membuat kita berpikir bahwa mensinergikan semua kebaikan yang ada di semua unit itu menjadi akselerasi pencapaian tujuan peradaban yang lebih besar. Disinilah masuk poin kedua dari kehidupan rahmatan lil alamin. Jadi tadi Miss Mimi bilang 7 Green Principles ini apa berikutnya? Kenapa harus dibicarakan dengan community management system gitu? Karena kalau tidak sama suaranya, tidak bekerja sama satu sama lain, hanya guru saja, itu baru pada program pembelajaran dan pencapaian masing-masing unit gitu. Nah, kalau kita libatkan semua orang tua, itu akan jauh lebih besar. Misalnya salah satu lahan calon sekolah alam
yang kita kunjungi. Lahan itu letaknya di punggung bukit ya, punggung bukit, dan terlihat view dari sana itu ke bawah cukup luas gitu, sekitar daerah Jawa Tengah. Nah, kalau dia menjadi sebuah sekolah alam dengan konsep Seven Green Principles yang sekarang sedang kita bicarakan, kita bahas ini, bisa jadi rentang apa tuh? Arsitektur ya terbuka, ruang terbuka, arsitektur hijau dan sebagainya itu akan memiliki tampilan yang berbeda gitu. Nah, itu kan kalau kita bicarakan dengan Seven Green Principles. Nah, ini kaitannya dengan bukan hanya kita sekedar ingin buka sekolah, tapi mindset menuju kehidupan yang rahmatan lil alamin dengan Seven Green Principles itu terbawa ke semua unit. Jadi ya seperti yang tadi disampaikan di sesi yang pertama, kita bukan ingin melaksanakan segera dalam jangka waktu 3-6 bulan ke depan, tapi nggak apa-apa, kita bertahap, dan jangan sampai hilang. Nah, ini pernah terjadi soalnya ketika waktu itu Bang Lendo pernah tanya, datang ke sebuah sekolah, dulu sekolahnya sekolah alam, coba dilihat masih ada enggak ternaknya, ada, tapi di dalam kandang, tidak dipergunakan untuk pembelajaran. Gitu. Nah, begitu kita ingin membuat sebuah sekolah alam, mindset ini harus diperbaiki. Nah, ini juga bisa jadi kita udah jauh keluar gitu ya, udah melenceng kemana. Ada nggak aktivitas kebun yang juga anak-anak masih terlibat aktif? Seperti dulu kelasnya Budiah, saya ingat itu, kelas 4 sawah, kelas 4 ladang gitu kan. Bagaimana mereka melakukan proses berkebun dengan tema sawah dan ladang. Itu baru menjadi tema. Kalau ini menjadi sebuah prinsip, green principles dalam sekolah kita akan panen beras terus. Kalau renewable energy seperti yang Pak Irfan lakukan, itu dilakukan sejak 10-20 tahun yang lalu, memang sudah bebas kayaknya PLN kita. Jadi apa yang teman-teman diskusikan sekarang bukan untuk 3 bulan, 6 bulan ke depan. Terus aja kita menjadi program besar dari setiap unit kita. Nah, ini tujuan kita, kenapa kita membicarakan community management system dengan Seven Green Principles. Nah, siapa komunitas dan bagaimana komunitas itu? Kita pernah bahas di pertemuan middle management. Dinamika yang manakah di SAI yang paling menggugah bagi Anda? Waktu itu guru diundang, kamu perwakilan unit kan, Sukabumi datang, Cibinong ada, Meruyung, Tudal, Cipedak, Palembang ada ya, yang nggak ada berarti Bengkulu dan Pekanbaru. Mungkin juga udah dapat update-nya. Ini hasilnya, hasil Mentimeter. Yang pertama itu adalah dinamika di SAI terkait dengan manajemen. Proses manajemen di dalam manajemen guru itu sendiri itu paling tinggi pasti. Itu kan pasti terkait dengan kita sendiri. Nggak usah penggajian lah, yang pasti udah ini ya, jam belajar dan sebagainya, datang ke sekolah atau tidak, ini seperti yang sekarang, itu pasti udah menjadi dinamika yang sangat besar pengaruhnya. Jadi mulai kapan sekolah akan dimulai, itu pasti berpengaruh pada kita. Ya. Itu kaitannya dengan guru dan pembelajaran. Tapi yang kedua, yang menjadi dinamika di SAI yang paling menggugah kita adalah komunitas. Kalau prosentasenya tidak sebesar manajemen, tapi ini termasuk persentase besar dibandingin yang lain-lain. Berarti memang guru dan institusi sekolah punya perhatian yang sangat besar dengan komunitas. Begitu juga insya Allah sebaliknya. Semoga semua orang tua di seluruh SAI sudah selesai dengan urusan kependidikan dan sebagainya. Apalagi dengan masa
pandemi, ini kan perlu di-refresh, perlu disampaikan apa yang berubah dari kita, apa yang perlu kita tingkatkan dengan proses yang seperti sekarang. Ya, bisa dibayangkan ya, tiap hari guru ngajar dari buka kelas sampai tutup kelas dan seterusnya. Sekarang orang tua. Periode yang kemarin yang semuanya versi daring harus juga direvisi mungkin atau ditambah-tambah dengan nilai-nilai yang lain. Itu urusan Pak Lutfi lah. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa orang tua bisa dikoneksikan, connected, related satu sama lain untuk sama-sama belajar soal ini, ya, tentang pembelajaran di Sekolah Alam Indonesia. Jadi kita bilang komunitas kita mungkin terpisah pada setiap unit masing-masing, tapi bisa jadi kita akan connected satu unit dengan unit yang lain menjadi komunitas yang sangat besar dengan satu sistem tertentu. Sekarang itu sangat mungkin gitu. Dan itu menjadi sarana belajar buat orang tua, buat guru juga satu sama lain. Nah, belum lagi proses-proses yang lain. Itu dinamika berarti ya. Jadi kalau dinamika tentang komunitas itu di SAI menjadi perhatian besar buat guru dan juga buat seluruh stakeholder yang ada di sebuah sekolah, pasti kita punya pikiran besar tentang itu. Jadi apakah ada perubahan manajemen komunitas besok, apalagi dengan proses daring dan seperti ini, kita perlu diskusi yang sangat panjang lah ya. Dan ini belum selesai. Musyawarah tentang musyawarah komunitas akan digulirkan dalam bulan ini, insya Allah. Mudah-mudahan ada perubahan, perbaikan, dan saya mengatakan bahwa pengembangan masalah komunitas ini adalah sebuah keniscayaan di Sekolah Alam Indonesia. Karena sejak awal kita memang, bukan sejak awal ya, artinya dalam perjalanannya komunitas ini perlu diorganize, sama-sama diorganisir oleh sekolah itu masing-masing. Jadi kemanfaatannya jauh lebih besar ya. Nah, seperti apa ke depan, kita lihat proses perubahannya bagaimana. Nah, itulah dinamika kita. Dua aja yang paling besar, itu adalah manajemen, kaitannya sama guru, dan juga komunitas. Ini yang sudah kita sadari sama-sama, tapi ke depan saya harus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi pertemuan tahun ajaran baru, saya ketemu nggak sama seluruh orang tua? Gitu. Apakah orang tua perlu disampaikan tentang kejadian yang ada di sekolah seperti apa? Gitu. Kemudian nggak ada pertemuan sekolah sampai Desember dan sebagainya. Kita tarik aja deh jadi pertemuan daring atau apa gitu. Itu ada sebuah proses. Dan karena ini dinamika yang menyita perhatian kita, butuh waktu kita untuk mencerna. Yuk kita connected satu sama lain. Dan ini adalah kekuatan kita. Aset itu based on community development. Related satu unit dengan unit yang lain. Nah, ke depan akan semoga bisa dimudahkan dengan semua proses yang ada. Ya, sedang kita didiskusikan lah seperti apa. Ya, insya Allah. Memberikan pembelajaran kepada kita untuk membangun keterikatan satu sama lain. Insya Allah. Nah, itu yang dinamika, kaitannya dengan dinamika. Di dalam Seven Green Principle, saya selalu tuliskan sinergi dan kolaborasi. Jadi kalau tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, itu diskusi teman-teman itu menghasilkan apa ya, keputusan-keputusan atau pointers-pointers yang apa sih yang akan kita lakukan di masing-masing unit. Saya coba searching tuh supaya nggak bingung ya. Apa sinergi dan apa kolaborasi. Kalau sinergi, kalau salah mohon dikoreksi ya. Biasa kan kita. Kalau sinergi itu kita mengerjakan satu program atau beberapa program sama-sama. Jadi di setiap sekolah temanya adalah ini, kita mengerjakan ini, itu sinergitas. Semua unit yang sinerginya terbangun dengan semua unit yang lain gitu ya, yang ada akan mengerjakan, mengikuti proses itu seperti yang diarahkan.
Itu sinergi. Tapi tidak akanlah Sekolah Alam Indonesia itu mensinergikan 6 bulan pembelajaran dengan pembelajaran yang sama. Enggak in situ, gitu ya. Enggak in situ development dan tidak memberikan ruang berpikir yang bebas terkait dengan kemampuan, terkait dengan pencapaian pada masing-masing unit. Pasti ada yang berbeda. Nah, ada yang sinergi, ada yang kolaborasi. Ini bahasa saya dalam community management system, sinergi dan kolaborasi. Kolaborasi itu artinya adalah kita kerja sama. Jadi bisa jadi kalau kita ada satu proyek A sampai Z, tidak semuanya mengerjakan A, tidak semuanya mengerjakan Z. Pola yang di-share, pola yang dikerjakan, itu namanya kerjasama. Nah, ini yang perlu didiskusikan, perlu duduk bareng. Nah, kalau kolaborasi itu dilakukan oleh guru, seperti yang tadi dilakukan, diskusi antar guru dalam satu green principle. Pokoknya teman-teman udah pada canggih lah ya. Apalagi dikomandani oleh timnya Pak Lutfi itu, Bu Diah, Bu Pipin, Pak Asep, tinggal keliling aja. Ya, untuk KBTK gimana, untuk SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, SL dan LES. Mengerjakan apa dan seperti apa. Jadi ada sinergi dan kolaborasi. Itu di guru. Nah, apa yang kita kolaborasikan dengan orang tua. Ya. Nah, karena tadi kita bicaranya komunitas, bukan hanya guru. Kita libatkan orang tua. Orang tua di Sukabumi tadi ya yang udah cerita tentang minuman apa tuh? Senja, semua jamu-jamu. Semua jamu. Tapi kan karena ada minuman yang dijual ya, apa produk yang dijual oleh sekolah terdekat dari SAI Sukabumi, kan? Nah itu dikolaborasikan. Itu udah bagus banget gitu. Jadi kolaborasi dengan sekolah sekitar atau dengan kearifan lokal. Gitu. Nah ini pentingnya peran kita sebagai guru dan juga orang tua. Karena kadang-kadang yang membangun komunikasi itu bukan hanya bahasa guru, tapi bahasa orang tua. Itu pengalaman lah ya teman-teman, apalagi koordinasi dengan orang tua murid yang ada di kelas masing-masing. Tapi ingat, wacana kita adalah kolaborasi, kerjasama yang menghasilkan kegiatan yang lebih rahmatan lil alamin. Nah, ini yang namanya kerjasama ya. Kalau untuk kebaikan insya Allah, Allah pasti kasih jalan. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Febri datang nggak, Dil? Kita diingatkan untuk saling terhubung satu sama lain kalau kita dalam jumlah yang sangat besar. Bukan hanya kepada sesama yang ada di sekolah, di komunitas, tapi juga kaitannya hubungannya dengan Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Ini masalah sinergi dan kolaborasi. Jadi ketika kita ingin mengedepankan apa yang saya bisa saja, itu bisa jadi bukan mengganggu ya, artinya ada suasana yang berbeda. Ya bahasanya Bang Lendo kemarin itu, kita sama-sama kembali ke jalan yang lurus ya bahasanya misalnya. Kembali ke jalan yang lurus karena ini proses yang akan sangat panjang. Nah, memang harus ada yang ngelit, harus ada yang memimpin, harus ada yang di depan. Gitu. Tidak semuanya sudah bisa pada semua tahapannya. Nah, makanya kita perlu duduk bersama. Ini sinergi dan kolaborasi. Duduk bersama untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita. Nah, yang terakhir itu adalah visi. Nah, peradaban. Membangun peradaban yang rahmatan lil alam. Ini sudah pernah juga saya bahas di middle management. Setiap siswa punya keluarga. Orang tua dan kakak adiknya, apalagi kalau semuanya di SAI, itu juga mengerjakan dengan cara yang sama.
kemudian keluarga dan sekolah, punya masyarakat sekitar. Kemudian punya yang lebih besar lagi, kemudian menuju peradaban. Ini yang menuju peradaban yang rahmatan lil alamin, mulai dari siswa atau mulai dari guru, ke sekolah dan keluarga, kemudian ke masyarakat, kemudian lompat jauh kah? Ke peradaban. Kalau kemarin saya menulis, Bang Lindo dan Pak Is itu butuh 20 tahun lebih untuk merealisasikan dan melaksanakan apa yang sedang mereka impikan. Nggak mungkin itu bisa tercapai dalam waktu cepat, dalam waktu pendek. Jadi lompat menuju ke peradaban perlu daya tahan, perlu kekuatan, perlu kemampuan untuk bersabar, kemudian lapang dada terhadap semua proses yang terjadi. Nah, inilah yang membuat kita mungkin harus lebih saling terikat satu sama lain. Nah, apa yang membuat itu lebih kuat? Itu yang terakhir adalah visi. Visi apa? Coba. Visinya adalah our contribution. Jadi ini kontribusi kita. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa akselerasi untuk 20 tahun ke depan, energi kita untuk 20 tahun ke depan. Ini yang udah terbarukan nih berarti Pak Irfan, kita adalah mengelola, menjalankan, merefresh lagi atau memperbaiki terus tentang 7 Green Principles, sampai itu bisa direalisasikan menjadi sebuah kenyataan di dalam institusi kita, dimanapun kita ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang renewable energy, yang mahal biasanya panel surya, ya. Nah kalau kita datang ke yang sudah pernah ke negara-negara lain gitu ya, satu gedung yang tingginya 70 lantai, apa 100 lantai, satu dindingnya dipasang panel surya untuk mencakupkan kebutuhan energi di sekolah tersebut, di gedung tersebut. Nah ini kan tidak mudah, ya, artinya itu berbiaya yang besar. Jadi artinya kita mulai dari yang kecil, yang bertahap, dan itu akan terus-menerus kita kerjakan. Bismillah, insya Allah kita, apa lagunya Pak Fatur? Dengan bismillah kita melangkah. Ya, jadi semua dimulai dengan tahapan yang sama, tahapan langkah yang mungkin sama, tapi dengan bismillah insya Allah semua bisa kita kerjakan. Atau yang lain misalnya waste responsibility. Sampah yang masih bisa diolah, misalnya ya, tadi Bu Diah ya yang menyampaikan, sampah yang masih bisa diolah memang kalau udah ketemu di tempat penumpukan sampah bisa jadi digabung lagi, kecuali memang kita meminimalisir yang dibuang ke sana. Jadi mana yang bisa diolah. Jadi ada sekolah alam yang punya mangut ya, satu kandang 1 meter gitu ya. Sampah-sampah yang bisa dimakan oleh mangut itu dimasukkan ke situ. Minimal sudah bisa mengurangi persentase sampah yang kita hasilkan. Tidak mungkin itu datang tiba-tiba, walaupun itu sifatnya kebijakan. Nah ini yang bertahap, tapi insya Allah kita menuju kepada peradaban yang rahmatan lil alamin. Karena kita tidak ingin merusak bumi, kita mencintai bumi kita, dan kita juga membangun perhatian kita kepada manusia, kepada kemanusiaan yang lain gitu ya, kepada tubuh kita sendiri dan berbagi dengan semua. Jadi seperti yang Pak Irfan sampaikan misalnya tentang appropriate applied teknologi yang akan juga dilakukan di desa-desa tempat magang, itu adalah salah satu pencapaian kalau itu sudah dimulai. Ya, saya juga dulu saya pernah berpikir gitu ya, kalau kita sekali
magang di satu tempat gitu ya. Kemudian kita bangun MCK di situ, mereka punya MCK. Tapi kalau kita bangun peradaban di situ dan setiap kali kita magang ke situ, peradaban yang baik yang akan ada di situ. Itu cara KKN itu zaman dulu begitu sebenarnya. Gitu. Tapi nggak tahu bagaimana prosesnya. Nah inilah membangun peradaban. Tahapannya masih sangat panjang. Bersabar dengan itu semua. Nah yang terakhir adalah visi. Ya, visi kita yang pertama itu adalah kontribusi peradaban. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, apa yang disampaikan bukan untuk saya. Apa yang saya pikirkan bukan untuk saya. Tapi sebuah kontribusi untuk menuju peradaban yang rahmatan. Semua teman-teman pasti akan merasakan itu. Dari apa yang disampaikan oleh Bang Lendo kemarin dan Pak Is, gitu ya. Jadi mereka bukan untuk mereka sendiri. Pada akhirnya kita juga merasakan manfaatnya. Itulah kemanfaatan kita kepada peradaban. Kalau itu dimulai dari kita pribadi, guru memiliki visi peradaban. Bukan nggak mungkin ya kita juga menularkan itu ke siswa. Siswa juga memiliki visi peradaban. Kemudian kita tularkan kepada orang tua juga memiliki visi peradaban. Komunitas kita juga memiliki visi peradaban. Jadi visi peradaban akhirnya bisa ditularkan kepada komunitas yang jumlahnya sangat besar. Ini apa ya, sosial organisasi gitu ya, kumpulan orang gitu, tapi punya visi peradaban yang bahasanya sama dengan peradaban yang rahmatan lil alamin. Jadi bertahap dari kita kepada siswa, kepada sesama guru kita, insya Allah mungkin ada yang tidak hadir dan tidak menyimak dengan baik gitu. Kemudian pindah ke orang tua, kemudian ke komunitas. Mungkin juga tidak semua orang tua punya pemahaman yang sama, tapi insya Allah pelan-pelan. Tidak mungkin kita akan mengumpulkan semua ya, tidak menjawab pertanyaan semua. Kita hanya memberikan perspektif baru tentang peradaban. Jadi ke depan kita fokus pada bagaimana sekolah kita dan komunitas kita membangun peradaban. Di connected satu sama lain. Pakai apa? Nanti kita sama-sama bicarakan. Ya, kemudian yang terakhir terus ya. Masih ada waktu saya, Miss? Saya kalau udah berdiri bisa bertahan lama. Kok bisa? Kayak 2 menit Masih lagi sih, ya. Bu. Lanjut aja. Kemudian yang terakhir 2 adalah menit lagi. Tuh kan ada menitnya kan. Oh iya dong. Komunitas pendidikan yang rahmatan lil alamin. Jadi kita sudah harus lompat ya. Kita bukan bicara guru, kita bukan bicara unit, tapi udah komunitas. Bukan hanya komunitas SAI Cipedak, tapi semua komunitas pendidikan yang ada yang rahmatan lil alamin. Ini sudah selesai sebenarnya, kita dibukakan mata kita dengan kondisi pandemi ini, bahwa semua bisa connected, semua bisa related, satu sama lain. Modalnya kuota, modalnya sinyal, sama yang bicara modalnya jangan duduk. Tadi ya, tadi saya duduk, jadi nervous keluar. Memang harus berdiri, kalau berdiri saya nyantai. Nah, bahwa kita dikumpulkan karena kebutuhan kita untuk saling belajar. Berapa banyak orang tua yang bertanya tentang pembelajaran sekolah alam Indonesia semester depan ke guru? Ting! Ada nggak yang jawab? Wah, semua nyimak ya? Banyak, Bu. Tapi Bu Caca nggak bisa baca. Ya, itu saya dengar. Misalnya ada orang tua yang masih berpikir, apakah semester depan saya sekolah di SAI, sementara nggak ada kegiatan outing, atau belajarnya mau kayak gimana, sementara saya baru daftar. Maksudnya dia adalah orang tua baru, yang sama sekali belum tahu tentang pembelajaran di Sekolah Alam Indonesia.
Jadi komunitas kita akhirnya ada kebutuhan untuk belajar. Itu padahal kalau misalnya nggak ada pandemi juga kan belajar itu selalu ya. Jadi orang tua belajar, orang tua nanya dong gimana kalau misalnya anak kita mau outing kemana, saya bantu apa gitu-gitu ya. Kalau udah positif kan enak ya, bantu apa gitu, tinggal disampaikan. Tapi sekarang belajar apa gitu. Nah, guru juga sedang bertanya. Tanyanya ke siapa? Pak Lutfi misalnya. Pak Lutfi, kita mau belajar apa nih besok gitu ya. Itu mungkin satu penyampaian. Jadi gini ya, tidak semua pertanyaan itu bisa terpuaskan oleh jawaban kita. Jadi pasti muncul pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya. Itu artinya sebenarnya dia tetap punya rasa ingin tahu yang besar, tapi mudah-mudahan positif. Nah, kebutuhan untuk belajar di komunitas orang tua terasa betul, apalagi dengan proses yang sekarang. Nah, belajar dengan sesama unit, misalnya kayak tadi pertemuan yang tadi, atau daring kemarin selama 3 bulan, bagaimana semester depan, Pak, curi-curi dong atau bagi-bagi dong gitu. Nah, itu adalah kita guru belajar juga dengan guru yang lain. Orang tua belajar juga dengan orang tua yang lain. Kalau kita connected, kita kumpulkan itu jadi satu, semua bisa belajar dari satu sumber gitu, dan itu ada di situ. Itulah yang ingin kita lakukan. Jadi artinya komunitas yang pendidikan yang rahmatan lil alamin butuh untuk saling belajar, saling menguatkan satu sama lain untuk tetap bertahan dalam misi peradaban yang rahmatan lil alamin. Jadi itu buat saya menjadi penting kita semua sinergi, kolaborasi, dan tujuan jangka panjang ke depan membangun peradaban yang rahmatan lil alamin. Ada enggak community system yang punya tujuan seperti itu? Ya kalau Bang Lendo kemarin, kalau kita punya tujuan harus jangka panjang, sesuai dengan kalimat Allah. Ya udah selesai. Dia tidak akan mudah dilibas. Terus gimana kalau ditanya sama Diknas? Diknas kan ada urusannya yang lain. Ya itu bisa kita sampaikan lah ya, sudah pinter lah teman-teman. Jadi artinya komunitas pendidikan yang sedang ingin kita bangun ke depan itu adalah yang connected satu sama lain, dengan bahasa yang sama, dengan konteks pembelajaran yang sama, dan kemungkinan mengaksesnya juga bisa jadi sama. Modal kuota, gitu ya. Modal daring, modal online, atau bisa jadi juga mendatangi dengan persyaratan physical distancing dan sebagainya. Nah itu yang membangun, akhirnya kondisi ini yang membuat kita makin terbangun satu sama lain. Jadi saya coba nanti usulkan ketika tahun ajaran baru sudah berjalan, pertemuan sekolah dengan orang tua pada tahun ajaran baru besok di unit masing-masing, plus seluruh unit itu menjadi satu proses pembelajaran kita yang baru. Insya Allah begitu aja mungkin dari saya, Miss Mimi. Mudah-mudahan semangat kita membangun community management system yang punya tujuan membangun peradaban yang rahmatan lil alamin bisa kita capai, insya Allah. Sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan harus sabar. 20-30 tahun ya tadi ya militansinya ya. Wah, keren. Kok mulai dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Iya, betul. Iya. Ya, terima kasih Bu Cece. Jadi banyak lagi PR kita, tugas besar bahwa komunitas itu adalah aset kita. Jadi para guru bersinergi dan berkolaborasi. Oke teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih Bu Cece atas hari ini. Ya. Itu ABCD namanya, Miss. Asset Based Community Development. Iya. Ya. Oke. Jadi itu aset ya. Ya. Iya. Aset yang bisa membuat kita tambah power, tambah semangat. Karena kan lama ini ya, endurance ya. Endurance untuk sebuah perjuangan. Sabar. Dan alhamdulillah bisa sabar gitu ya.
Ya, terima kasih Bu Cece atas materinya hari ini. Baiklah teman-teman, berarti 2 rangkaian besar kita tentang 7 Green Principle dan Community Management System sudah berakhir. Saya akan kembalikan ke Hayu. Ya, Hayu. Ya, Miss. Ya, oke. Habis ini sebenarnya sudah disiapkan sama Pak Denoting ya. Katanya ada yang mau lihat yang segar-segar katanya tadi ya. Ada yang udah mulai japri ya. Ya, sebelum ditutup mungkin bisa ditampilkan. Ya, silakan Baik. Hayu.